Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tetap patuhi protokol yang ada demi keselamatan kita bersama. Baik, perkenalkan, nama saya Jamaluddin Al-Abgoni, NIM 062 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bullying. Lebih tepatnya, judulnya adalah peningkatan kesadaran anti-bullying. Nah, dalam video ini kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama yaitu apa itu bullying, bentuk-bentuk bullying, selanjutnya ada faktor penyebab bullying, dampak bullying, upaya mengatasi bullying, yang terakhir ada hukum untuk bullying. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama yaitu apa itu bullying. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar apa itu kata bullying, tapi belum tahu maknanya. Nah, ini maknanya. Secara bahasa, bullying merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu kata bully, yang artinya penindasan, atau bisa juga memiliki makna penggertakan, perpeloncoan, penolakan maupun intimidasi. Lanjut. Nah, istilah bullying adalah tindakan permusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti, melalui ancaman fisik dan teror. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu bentuk-bentuk bullying. Nah, ada 4 bentuk bullying. Yang pertama adalah bullying verbal. Bullying jenis ini biasanya terlontar mulai kata-kata yang tidak menyenangkan, dapat berupa ejekan, umpatan, cacian, serta fitnah. Nah, jenis bullying verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan, dan bullying ini akan menjadi langkah pertama menuju kekerasan yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada bullying fisik. Bullying fisik merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dengan menyakiti fisik seseorang. Bentuk kekerasan ini dapat berupa tendangan, pukulan, tamparan, atau meludahi seseorang. Nah, bullying jenis ini paling tampak dan mudah diidentifikasi. Yang ketiga ada bullying rasional. Bullying rasional terjadi karena kelompok tertentu yang berseberangan dengan kelompok atau individu lain, sehingga muncul pengucilan, penjibiran, dan pengabaian terhadap seseorang yang dianggap berseberangan tadi. Nah, bullying jenis ini sulit dideteksi dari luar. Biasanya kasusnya muncul ketika seseorang mencoba mengetahui diri mereka dan menyesuaikan dengan teman sebaya. Untuk bullying yang terakhir yaitu bullying elektronik. Nah, bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti handphone, internet, chatting, dan sebagainya. Biasanya bullying jenis ini ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan animasi maupun tulisan, gambar, atau video yang sifatnya mengintimidasi. Pembahasan yang ketiga yaitu faktor penyebab bullying. Nah, pada umumnya faktor risiko anak korban bullying yaitu yang pertama dianggap berbeda secara fisik, berbeda dari yang lain, mungkin lebih kurus atau lebih gemuk seperti itu. Kemudian masalah ekonomi, dan juga biasanya sering sekali menjadi siswa baru pasti terkena bullying. Yang kedua yaitu dianggap lemah atau tidak dapat membela diri. Karena dianggap lemah dan tidak membela dirinya, korban tersebut selalu saja diserang. Kemudian yang terakhir tidak memiliki banyak teman. Karena tidak memiliki banyak teman, tidak ada yang mau bela, akhirnya jadi korban bullying. Sedangkan untuk faktor pelaku bullying yaitu yang pertama anak yang cemburu karena merasa gagal dalam hal akademik atau non akademik. Karena merasa tersaingi, dia melakukan bullying. Kemudian yang kedua anak yang mengalami masalah dalam keluarga. Terus anak yang terlalu dimanja di rumah. Yang terakhir anak yang ingin mendapat pengakuan dari yang lain. Lanjut ke pembahasan yang keempat yaitu dampak bullying. Nah, perilaku bullying memiliki dampak buruk yaitu mengalami gangguan mental seperti depresi, sulit tidur nyenyak, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri.
kemudian menjadi pengguna obat-obatan terlarang karena mungkin si korban merasa tidak tahu lagi mau kemana, akhirnya biar dia tenang minum obat-obatan terlarang. Kemudian prestasi akademik menurun, mungkin karena si korban tidak berani masuk sekolah karena akan ketemu si pelaku sehingga tidak pernah menyelesaikan tugas ataupun PR juga. Kemudian ikut melakukan kekerasan atau melakukan balas dendam. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kelima, yaitu upaya mengatasi bullying. Nah, gimana sih cara mengatasi bullying itu? Nah, upaya untuk mencegah perilaku bullying yaitu yang pertama saling beri dan menerima nasihat sesama teman ya. Kemudian membiasakan budaya meminta dan memberi maaf. Meskipun itu rasanya simpel tapi itu sangat penting. Kemudian menerapkan prinsip anti kekerasan karena tidak semuanya harus menggunakan kekerasan. Kemudian baik dalam bertutur kata. Kemudian yang paling penting adalah kita harus selalu jujur. Dan kita ke pembahasan yang terakhir yaitu untuk bullying. Nah, sebenarnya bullying ini tidak hanya memiliki undang-undang yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi juga ada payung hukum undang-undang untuk bullying sendiri di negara kita, yaitu seperti ini, pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan atau pihak yang lain. Nah, demikian materi singkat yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.